Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilina Ekasari dengan NIM 21060411018 dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas sumber-sumber dan dalil-dalil fikih yang muttafaq. Yang pertama, sumber hukum yang muttafaq. Sumber hukum yang muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang muttafaq. Yang pertama ada Al-Quran, dan yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, serta yang keempat ada qiyas. Pembahasan yang pertama yakni Al-Quran. Pengertian Al-Quran dalam kajian usul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan yang berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, dan menurut istilah usul fikih, Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 611 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang dari 22 tahun beberapa bulan, ayat pertama diturunkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq. Sedangkan tentang ayat yang terakhir diturunkan para ulama berpendapat. Dan dari sekian pendapat ulama, pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin Asyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah, seorang ahli ilmu Al-Quran, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang dinukilkan dari Ibnu Abbas adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. Selanjutnya, Al-Quran mempunyai isi pokok kandungan. Berikut isi pokok kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat ada jalan hidup bahagia dunia akhirat, dan yang kelima riwayat dan cerita. Kemudian Al-Quran juga mempunyai dasar kehujahan. Nah, berikut dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya dalam hukum Islam tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam hukum Islam, artinya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan yang tertinggi dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian ada pedoman dalam menetapkan hukum. Nah, yang pertama itu tidak memberatkan. Contohnya seperti azimah, ketentuan-ketentuan umum Allah, diantaranya sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, maupun lainnya. Yang kedua ada meminimalisir beban. Kita mendapat ruksa keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti wajib zakat dan haji bagi mereka yang mampu saja. Yang ketiga, berangsur-angsur. Contohnya, seperti pengharaman khamr, prosesnya 3 kali. Yang pertama, tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan yang terakhir, tertuang dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Selain itu, Al-Quran juga bermacam-macam ayatnya. Berikut macam-macam ayat Al-Quran ada 2. Yang pertama ada ayat mukamat, artinya ayat yang jelas maknanya. Contohnya, perintah sholat, jual beli halal, dan riba haram. Yang kedua ada ayat mustasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Itu tadi bahasan dari Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas hadis.
Hadis secara bahasa ada beberapa arti, yaitu baru, jayidan, dekat, koribun, dan berita. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan takrir beliau. Di sini ada macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 3. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua ada hadis fi'liyah, dan yang ketiga ada hadis takririyah. Untuk hadis qauliyah merupakan hadis-hadis yang berupa perkataan yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seorang hanya memperoleh dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua ada hadis fi'liyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga ada takririyah, yaitu ketetapan beliau terhadap perbuatan ataupun ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan beliau, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Hal ini dipandang sebagai persetujuan. Contohnya, janganlah seorang pun sholat asar, kecuali nanti di Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, hadis juga mempunyai unsur-unsur. Nah, unsur-unsur hadis ini ada 3. Yang pertama ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Sanad merupakan silsilah tersambungnya hadis itu kepada Nabi. Matan, isi dari hadis tersebut. Kemudian rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau yang menuliskannya dalam kitab. Kemudian ada juga dasar kehujahan dan kedudukannya hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, dan yang kedua hadis riwayat Malik. Selain itu, hadis juga mempunyai fungsi. Nah, di sini ada 3 fungsi dari hadis. Yang pertama, bayanut takrir, artinya menetapkan dan menguatkan Al-Quran. Contohnya, apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apabila kalian melihat bulan, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Sebagai penguat Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 tentang puasa. Yang kedua, ada bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan, dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Contohnya, Lailatul Qadar berada di malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari sebagai penjelas Quran Surat Al-Qadar. Yang ketiga, ada bayanut tasyri'. Artinya, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia muslim di bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Itu tadi bahasan yang kami bahas, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya, Reza Anbel Harbian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya, yang ketiga ada ijma. Secara bahasa, kata ijma berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar yang memiliki banyak arti diantaranya, yaitu ajma, yujmi'u, ijma'u, dari kata ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu dan sepakat. Adapun secara istilah, ijma adalah kesepakatan semua imam mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasul terhadap hukum syara mengenai suatu kasus. Dari definisi tersebut, ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas. Yang pertama, semua mujtahid, artinya bahwa ijma itu harus disepakati semua mujtahid,
Tidak ada di antara mereka yang menolaknya. Yang kedua, sesudah Nabi wafat, artinya bahwa pada masa Nabi masih hidup tidak ada ijma, karena segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh Nabi. Yang ketiga ada hukum syara, artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada masalah hukum amalia atau syara dan tidak masuk kepada masalah akidah. Para ulama sepakat bahwa ijma merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Tak ada ulama yang menolak keberadaan ijma sebagai sumber hukum. Posisi ijma ini disebut sebagai sumber hukum yang didasari oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berikut adalah ayatnya. Terdapat pada lafal ulil amri mengandung dua pengertian sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Yang pertama, penguasa dunia seperti raja, presiden, atau umarah. Yang kedua, penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama. Yang keempat, kias. Dilihat dari segi bahasa, kias berasal dari kata bahasa Arab yang dibentuk dari masdar kosu, takisu, dan kiasu, yang artinya mengukur dan membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Adapun menurut istilah syara adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkara lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat. Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa poin penting. Ada dua kasus yang mempunyai ilat yang sama. Kasus yang pertama, kasus yang lama sudah ada hukumnya berdasarkan nas. Adapun hukum yang baru, belum ada nasnya. Yang kedua, antara hukum yang lama dan hukum yang baru masing-masing memiliki sebab yang sama dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas, yaitu sebagai dalil hukum syarah. Muhammad Abu Jahra membagi 3 kelompok. Yang pertama, jumhur ulama menjadikan qiyas sebagai dalil hukum syarah. Mereka menggunakan qiyas dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Mereka menggunakan qiyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Yang kedua, kelompok ulama Jahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Jahiriyah juga menolak penemuan ilat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syarah. Yang ketiga, kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat di antara keduanya. Kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas, sehingga qiyas itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Quran atau hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.